Hei, memang sih punya mantu pegawai negeri itu keren. Keren. Rata-rata pegawai negeri itu kan berdasi, melinti, ambune wangi, punya gaji. Mertuane melok bangga mlakune katut jendit. Tapi sepurane mantumu sing pegawai negeri bayarane lo piro? 5 juta. Lha kuwi le saulan 5 juta nggo ragat statusnya sebagai pegawai negeri ra cukup. Lah nek ra cukup sepurane butuhane sik akeh, gajine ra cukup, nondi pelayune nyolong. Mulane akhirnya pejabat-pejabat akeh sing korupsi nyolong ya perkara ngono kuwi. Mumpung ada pejabat malam ini di sini, tim sukses ini kadangkala siap. Dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 aja dibikin, hilang 5 dia makan. Kok makan itu uang haram, proyek-proyek palsu, SPJ palsu, nanti juga neraka surga palsu. Hati-hati kepala-kepala dinas yang ada di tempat ini, jangan main proyek. Kalau kau masih aktif ditangkap dan diperiksa polisi masih nyaman rasanya kalau masih ada jabatanmu. Tapi begitu sudah 3 tahun kau pensiun baru diungkap kasusmu, makan kau cilaka. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, seorang pegawai apabila dia menghendaki diberikan gajinya secara utuh, namun dia senantiasa telat datangnya ke tempat kerja dan pulang sebelum waktunya, maka dia termasuk dari orang-orang yang berbuat curang yang telah Allah ancam dengan kecelakaan. Syariadul Sholihin 5/403. Kenapa korupsi itu hukumnya haram? Diharamkan oleh Tuhan, oleh Allah. Pada hakikatnya filosofinya untuk menjaga kehormatan hamba supaya tidak rendah statusnya. Sebab kalau dilakukan itu, maka dia sedang merendahkan kehormatannya, sedangkan Allah tidak menginginkan hambanya rendah. Kita itu dicipta satu-satunya makhluk yang tercipta langsung statementnya dalam keadaan terhormat. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Tuh anak-anak tuh bahaya. Seorang korupsi. Kenapa dilarang? Karena dengan mengerjakan perbuatan itu, runtuh kehormatannya. Bila tidak dalam pandangan Allah, maka cukup dalam pandangan makhluk. Dilarang seseorang menipu. Karena ketika seseorang menipu, maka jatuh kehormatannya. Allah memiliki sifat kasih yang dalam, sayang yang tanpa batas. Tidak menginginkan hambanya dalam keadaan kehilangan kehormatan, jatuh kehormatannya. Untuk itu, dihadirkan hukum haram untuk membentengi manusia dari perilaku-perilaku yang dapat meruntuhkan kehormatannya, sekaligus sebagai ujian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini sikap Rasulullah terhadap koruptor. Ada beberapa riwayat yang dia menceritakan kalau zaman Rasulullah pun ada orang yang melakukan korupsi. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah terhadap koruptor? Pertama, mempublikasikan koruptor. Tujuan Rasulullah melakukan publikasi tindak pidana korupsi adalah untuk membuat malu dan jera, serta sebagai pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Kedua, menyebut koruptor tidak akan masuk surga. Rasulullah menilai kalau orang yang melakukan korupsi, meski hanya seutas tali sekalipun, akan membawanya ke dalam neraka. Dan ketiga, tidak ikut mensolatkan jenazah koruptor. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mensolatkan seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Perintah ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah sendiri tidak berkenan mensolatkan orang yang telah menggelapkan harta rampasan. Lapor SPJ, ada SPJ-nya tidak ada perjalanannya, dan sopirnya disuruh pergi tanda tangan. Tawa kok karena banyak begitu di sini. Hati-hati Pak, orang masuk neraka itu gara-gara margin. Kenapa impor padahal garam ada di Indonesia? Kenapa impor padahal ada? Ya gara-gara pengusaha kadang-kala cari margin, selisih harga. Hati-hati Pak, selisih harga yang kau dapat secara batil
tidak halal, apalagi kau sunat hak-haknya yatim piatu. Tunggu, kalau kau tidak dapat KPK-nya Indonesia, kalau kau tidak dapat polisinya Indonesia, karena kau bisa mainkan hukum, percaya malaikatnya Allah tidak bisa kau tipu. Orangnya berapa banyak? 300 triliun. Iya, iya. Makanya korupsi itu bukan maling, Pak, di dalam Islam. Iya, iya. Maling itu hukumannya adalah potong tangan. Iya. Korupsi nggak, hukumnya potong tangan, Pak. Karena kenapa? Karena merugikannya itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang lain. Dari korupsi bisa muncul perzinahan, dari korupsi bisa muncul kemudian terorisme, Betul. Dari korupsi bisa muncul perkara-perkara kerusakan alam dan segala macam. Ini bahkan korupsi. kelaparan. Betul. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan korup itu adalah fasad, dan fasad ini adalah kemana-mana, Pak. Hasilnya kemana-mana. Maka kalau kita bilang dosanya seperti apa? Ya tadi, kalau dosa misalnya dosa sama manusia kita bisa minta maaf. Dosa sama Allah bukan kita ngecilin, tapi itu lebih mudah karena lebih mudah nyari Allah daripada nyari manusia. Tapi kalau dosa korupsi, kita nggak tahu apapun yang dia lakukan. Mungkin kalau dia balikin duitnya itu belum tentu bisa untuk menyelesaikan problematika. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Bekerja cara yang baik-baik. Kalau ada yang baik Anda bisa dapatkan, kenapa cari yang tidak baik? Kan Anda tahu rezeki tidak akan tertukar. Semua sudah Allah atur. Ada jalan yang baik. Kalau sudah Allah berikan yang baik, kenapa Anda mengatur diri sendiri mencari jalan yang tidak baik? Kan tahu korupsi itu salah, mencuri itu salah, kenapa masih korupsi? Anda nggak korupsi pun nggak akan kehilangan rezeki Anda, kenapa masih mencuri? Makan babi sama korupsi, dosanya gede mana? Jauh lebih gede korupsi. Makan babi kita satu kontainer. Anggaplah ya, jadi ya yang makannya itu ya monster gitu, kaiju gitu, misalkan begitu ya. Terus kaijunya pengen hijrah, pengen taubat gitu. Gimana ceritanya? Bisa nggak dia taubat? Dia taubat kepada Tuhan, kapanpun dia mau, bagaimanapun, maka itu selesai. Karena taubat, karena dosa kepada Tuhan itu selesai secara pribadi, selesai. Oh, jadi dosanya sama Tuhan. Ya, dosanya sama Tuhan, karena makannya babi kan. Ya, yang nggak bisa sama orang kan. Nah, tapi kalau misalkan korupsi, ini dalam Islam ya, mau tahajud setiap hari, mau kita puasa setiap hari, mau sholat, itu gak bisa diampuni sama Tuhan dosanya. Oh ya, gak bisa? Gak bisa. Karena itu dosanya kepada manusia. Jadi satu-satunya cara untuk mengampuni dosa korupsi itu adalah setiap orang yang menjadi korban korupsi, kita harus minta maaf kepada dia dan mengembalikan seluruh kekayaannya, seluruh uang yang dikorupsinya. Baru itu kemungkinannya bisa dosanya itu bisa diampuni. Korupsi itu teman-teman, mengambil sesuatu yang bukan haknya dari kantor atau dari pemerintahan misalnya, itu bukan hanya korupsi materi ya. Hati-hati juga dengan korupsi yang lain yang hukumnya juga haram, yaitu korupsi waktu. Kalau akad kita kerja di kantor itu misalnya 8 jam, anggaplah dari jam 7 misalnya sampai jam 4 atau jam 5 sore, itu akadnya. Nggak boleh kita datang kantor 7.15. 15 menit itu bisa jadi masalah buat kita secara hukum agama. Kecuali kita minta keridoannya pemilik perusahaan. Karena kalau tidak ini jadi masalah ini, kan? Karena akad kita terikat. Kalau kita misalnya bilang izin, tolong ridokan ya, lalu pemilik perusahaan mengatakan, saya ridokan tapi dengan syarat kamu lembur 15 menit. Nanti pulangnya bukan jam 5 tapi 5.15. Oke, kita deal, selesai. Kalau kita mengatakan, tapi kan Ustaz dari rumah saya kadang-kadang macet, ya keluar lebih cepat. Jangan dijadikan alasan, gitu kan? Supaya tidak melanggar akad. Berapa banyak orang yang sengaja suruh temannya yang absenkan dia. Kalau sekarang mungkin sudah ada dengan jempol dan segala macam. Atau mungkin dia manipulasi dengan cara seperti apalah cara yang mungkin dilakukan ya. Maka itu semua hal-hal yang bisa berbahaya bagi pendapatan dia. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Dan persoalan pertama, ketika Nabi Adam diciptakan kan dengan pasangan. Ya, di tempat latihan di surga itu kan dengan pasangan juga. Nah, itu pasti akan turun ke bawahnya. Ya, babnya banyak sekali kalau kita teruskan lagi, banyak sekali. Ada suaminya sukses, setan datang lewat suami, mental datang ke istri. Hati-hati. Ya, kadang-kadang ya untuk korupsi misalnya yang era-era kekinian, dorongannya bukan berarti dari pekerja yang laki-lakinya saja, mungkin masuknya lewat ibunya, lewat istrinya, bisa jadi lewat anak, ngasih hadiahnya ke anak, ya, ke suami mental masuknya lewat dapur istri dan sebagainya. Hal-hal demikian tuh. Nah, karena itu pesannya apa? Quran surah ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua anggota keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman neraka. Jangan sampai di dunia merasakan seakan nikmat, di akhirat terancam. Kan dunia sementara. Ya, kan sudah paham betul itu, kita itu meninggal. Sadarilah. Ono korupsi misalkan pejabat 20 juta, 50 juta, negara rugi. Ya dihukum penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau korupsi triliunan, negara bangkrut, ekonomi bangkrut.
Ini hukumannya apa ini hukumannya? Bukan di penjara, bukan. Tapi innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu was'auna fil ardi fasada ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang menghancurkan kehidupan tatanan kehidupan negara, hukumannya ayyuqtalu, dibunuh, aw yusallabu, disalib, aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, potong dua tangan dua kakinya, aw yunfau minal ard, dibuang ke laut. Setuju betul itu? Koruptor diumumkan di televisi yang bermain dengan aparat penegak hukum. Saya bilang, kita rakyat mau apa Pak? Kita cuma ketawa dalam hati. Kau dapat juga itu nanti cilaka. Kau dapat, kau lolos di mana? Hah? Kau bisa tipu itu CCTV, kau bisa hancurkan. Kau bisa main mata dengan penegak hukum, tapi demi Allah malaikat menunggumu nanti. Kau dimakan pahlawan, tembakan salpo 17 kali, pak, pak, kau kira malaikat mundur? Pada zaman Rasulullah sudah ditemukan sejumlah kasus korupsi dalam beberapa bentuknya. Rasulullah kemudian mewanti-wanti kepada para umatnya agar perbuatan tercela ini dihindari betul-betul. Salah satunya adalah saat beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk membina masyarakat setempat mengenai zakat. Sebelum berangkat, Rasulullah sempat berpesan kepada Muaz agar tidak korupsi sesampainya di sana. Peristiwa ini direkam oleh hadis riwayat Imam At-Tirmizi berikut. Dari Muaz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali dan beliau berkata, apakah engkau tahu aku mengirimmu orang untuk kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul, korupsi. Dan barang siapa berlaku gulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan atau dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih. Gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu. Apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir. Kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang. Kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya bukan ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Udah buka balik. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatannya.